Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arul Maratonajiro dengan NIM 081911733015 dari Prodi Teknik Biomedis Angkatan 2019. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pemrograman komputer. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perangkat periferal pada PC maupun smartphone, serta bahasa pemrograman yang sedang populer saat ini, baik berbasis desktop maupun web. Nah, untuk yang pertama yaitu periferal pada PC dan smartphone. Fungsi utama dari PC adalah untuk mengolah data input dan menghasilkan output berupa data atau informasi yang sesuai dengan keinginan user atau pengguna. Fungsi dari smartphone hampir sama dengan PC, namun pada smartphone memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih praktis. Perangkat periferal pada komputer. Nah, itu terdiri dari 3, yaitu input, processing, dan output. Nah, untuk input sendiri bertugas sebagai media untuk melakukan entry data dari luar ke dalam suatu sistem. Nah, untuk processing yaitu mengendalikan seluruh proses pengolahan data. Dan untuk output yaitu menyampaikan hasil pengolahan data kepada pengguna dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna. Yang pertama yaitu perangkat periferal input. Nah, yang pertama yaitu keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam pengolahan data pada komputer. Keyboard berfungsi untuk memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi penggunanya untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Keyboard yang bisa digunakan pada PC atau laptop yaitu yang berjenis QWERTY. Untuk yang kedua, yaitu mouse dan touchpad. Mouse berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor yang ada di layar komputer. Pointer inilah yang kemudian dijadikan pilihan terhadap sebuah perintah. Selain itu, ada 3 input tambahan pada mouse, yaitu tombol action, tombol option, dan scroll button. Touchpad memiliki fungsi yang sama dengan mouse, namun bentuknya seperti permukaan yang digerakkan melalui sentuhan jari. Touchpad biasa digunakan sebagai pengganti mouse pada laptop ataupun notebook. Yang ketiga yaitu mikrofon. Fungsi dari mikrofon adalah untuk merekam atau memasukkan data berupa suara yang akan ditransmit di dalam memori komputer atau langsung dikirimkan sebagai media komunikasi. Biasanya pada laptop terdapat mikrofon bawaan, namun juga bisa diinputkan melalui mikrofon eksternal. Yang keempat yaitu webcam. Fungsinya untuk mengambil data berupa rekaman gambar atau video untuk ditransfer langsung ke internet. Webcam yang ada pada laptop tersambung ke USB, dan kecepatan pada USB ini tidak secepat kemampuan kamera smartphone mentransmisikan gambar ke memori utama smartphone. Sehingga gambar yang ada pada webcam akan di-encode dan dikompres, kemudian dikirimkan ke USB untuk selanjutnya diproses sebelum gambar tersebut muncul di layar laptop. Hal ini berarti gambar yang dihasilkan tidak akan bagus karena proses kompresi yang tinggi. Berikutnya yaitu perangkat periferal processing device. Yang pertama yaitu ada motherboard. Motherboard merupakan inti atau rumah penghubung bagi perangkat CPU komputer. Perangkat lain yang dihubungkan pada motherboard adalah prosesor, RAM, kabel penghubung, hard disk, VGA card, NIC atau kartu jaringan, dan lainnya. Nah, beberapa contoh motherboard dari Intel. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu prosesor. Nah, prosesor berfungsi sebagai otak komputer yang akan memproses dan mengendalikan kinerja perangkat lainnya. Prosesor sendiri memiliki kapasitas kerja yang berbeda. Biasanya pembedanya ada pada frekuensi dan jumlah core. Nah, contoh prosesor dari Intel yaitu ada Core i3, Core i5, Core i7, dan Intel Core i9. Yang ketiga yaitu adalah RAM. RAM singkatan dari Random Access Memory, yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan data atau instruksi program sementara pada suatu komputer. Data pada RAM bersifat sementara, yang artinya jika komputer laptop dimatikan, maka data tersebut yang ada pada RAM juga akan terhapus. RAM sendiri dapat dipakai di sistem Intel maupun AMD, asalkan di DDR yang sama. DDR merupakan jenis RAM yang sering dipakai pada saat ini. Nah,
pasang DDR4 di motherboard DDR4. Begitu juga pasang DDR3 di motherboard DDR3. Yang keempat yaitu adalah hard disk. Hard disk atau HDD adalah salah satu peripheral laptop dan desktop yang berfungsi untuk menyimpan data, baik dokumen, video, musik, film, dan banyak lagi. Sebuah desktop atau laptop tanpa hard disk tidak akan berfungsi sama sekali, karena program sistem operasi untuk menjalankannya tersimpan pada hard disk. Dulu penyimpanan yang dipakai hanya satu saja, yaitu hard disk. Hard disk sudah cukup untuk menyimpan sistem data dan lain-lain. Tetapi untuk sekarang memakai dua penyimpanan, yaitu SSD untuk sistem dan hard disk untuk data dan lain-lain. Selanjutnya yaitu komponen peripheral output. Nah, yang pertama adalah monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Dalam hal ini, monitor berperan sebagai perangkat output penyusun sebuah komputer, dan sebuah komputer tak akan bisa digunakan jika monitornya tidak ada. Monitor berfungsi dan berperan untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, atau video yang berasal dari proses. Semua monitor memiliki resolusi yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis monitor, yaitu yang pertama CRT, Cathode Ray Tube. Monitor ini sering disebut monitor tabung, karena terdapat sebuah media tabung sinar katoda pada monitor. Yang kedua adalah LCD, atau Liquid Crystal Display. Teknologi ini bekerja dengan cara memancarkan sinar melalui kristal cair, lalu dipancarkan secara elektrik yang akan membentuk sebuah panel-panel kecil yang datar. Yang ketiga adalah LED, Light Emitting Diode. LED memiliki bentuk yang lebih slim alias ramping daripada monitor LCD. Monitor jenis ini juga memiliki kelebihan dalam hal konsumsi daya listrik yang lebih sedikit dibandingkan monitor LCD. Namun, harga dari monitor LED lebih mahal daripada monitor LCD. Yang keempat yaitu monitor plasma. Monitor plasma pada monitor plasma terdapat gas neon yang dialiri listrik yang akan menciptakan piksel sehingga kualitas gambar lebih baik karena proses pembuatan gambar dilakukan secara langsung tanpa diuraikan terlebih dahulu. Yang kedua adalah speaker. Speaker berfungsi untuk menampilkan data atau informasi berupa suara dengan tingkat kemiripan tinggi sesuai suara inputnya, atau mengeluarkan suara yang sudah diatur efeknya pada software pengolahan suara. Speaker pada laptop merupakan bawaan, namun jika hanya menggunakan speaker eksternal juga bisa. Sedangkan pada PC, speaker dipilih secara terpisah atau menggunakan speaker eksternal. Yang ketiga yang keempat yaitu printer. Printer berfungsi sebagai alat pencetak atau menampilkan data dari komputer kepada user atau pengguna secara langsung. Data yang dicetak dapat berupa apa saja, seperti dokumen, gambar, grafik, surat, dan lain-lain. Salah satu printer yang banyak digunakan di masyarakat yaitu printer inkjet. Printer inkjet adalah jenis printer yang dapat mencetak menggunakan sistem tinta sebagai bahan mencetaknya. Cara kerja printer ini adalah dengan menarik kertas. Kemudian sistem printer ini akan mencetak hasil outputnya dengan tinta yang berada di dalam cartridge. Selanjutnya yaitu perangkat peripheral pada HP atau smartphone. Nah, sebenarnya untuk perangkat peripheral pada HP, smartphone itu hampir sama dengan perangkat peripheral pada PC. Namun ada beberapa perbedaan yang menonjol dari smartphone, yaitu yang pertama adalah kamera. Kamera pada smartphone memiliki resolusi yang lebih tinggi daripada webcam yang terdapat pada PC, sehingga gambar yang dihasilkan akan lebih bagus. Sampai saat ini, kamera pada smartphone memiliki jumlah lebih dari 2 kamera, sedangkan pada PC hanya memiliki 1 buah kamera. Yang kedua yaitu baterai. Untuk baterai sebenarnya digunakan adalah sama, yaitu jenis baterai lithium. Namun, perbedaannya adalah kapasitas baterai yang terdapat pada PC dan smartphone. Nah, kapasitas baterai pada smartphone itu lebih sedikit daripada PC. Untuk yang ketiga yaitu adalah RAM. Pada PC, jenis RAM yang biasa digunakan yaitu DDR atau Double Dead Rate. Sedangkan pada smartphone, jenis RAM yang digunakan yaitu LPDDR atau Low Power Double Dead Rate. Sejauh ini ada 4 generasi dari RAM LPDDR yang digunakan smartphone, yaitu yang pertama LPDDR3 yang digunakan oleh HP Xiaomi Mi A1, Samsung Galaxy S5 series, dan Asus Zenfone 2 ZE551ML. Yang kedua adalah LPDDR4 yang digunakan oleh HP OnePlus 2 dan Xiaomi Mi 5. Yang ketiga adalah LPDDR4X yang digunakan oleh Lenovo Z5 Pro dan Oppo A9 2020. Nah, untuk LPDDR5 merupakan RAM
RAM yang terbaru atau terkini. Jadi banyak digunakan oleh HP-HP yang sedang booming saat ini, seperti Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Plus, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S20 FE, OnePlus 8T, Asus ROG Phone 3, OnePlus 8 Pro, dan Black Shark 3 Pro, dan lain-lain. Nah, untuk yang keempat yaitu CPU. CPU yang digunakan pada PC dan smartphone juga berbeda. CPU pada smartphone tidak membutuhkan pendingin sebesar prosesor pada PC, karena dapat menggunakan pendingin sederhana. Seperti mengalirkan panas ke bodi smartphone merupakan salah satu solusi untuk mendinginkan CPU pada smartphone. Nah, selain itu, prosesor smartphone dapat dibuat untuk memperlambat agar tidak terjadi overheating. Yang berikutnya, yang kedua adalah bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman atau programming language adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program atau aplikasi. Contoh bahasa pemrograman yang kita kenal antara lain adalah untuk membuat aplikasi seperti game, terus membuat antivirus, web, dan teknologi lainnya. Untuk bahasa pemrograman yang akan saya jelaskan tuh di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. Secara umum, fungsi PHP adalah digunakan untuk membangun website. Selain itu, PHP juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi pada komputer. Sintaks PHP bersifat case sensitive, jadi penggunaan huruf besar atau kecil akan turut mempengaruhi output yang diberikan. Nah, beberapa aplikasi atau web yang menggunakan bahasa pemrograman PHP yaitu ada Facebook, YouTube, Wikipedia, Yahoo, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh dari bahasa pemrograman PHP. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah kode wajib untuk membuka program PHP. Untuk yang kedua yaitu ini merupakan variasi dari string. Nah, selanjutnya merupakan variasi dari string. Nah, yang kedua di dalam tanda petik terdapat teks yaitu hello world. Ini merupakan teks yang akan ditampilkan. Nah, untuk menampilkan teks tersebut maka dibutuhkan kode echo, yaitu fungsinya untuk menampilkan teks dari alamat tersebut. Nah, untuk pada baris yang keempat yaitu adalah akhir dari program PHP. Nah, ini wajib digunakan saat menggunakan program bersama dengan HTML. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman C++. Nah, bahasa pemrograman C++ dikembangkan untuk menambahkan fitur berorientasi objek dengan bahasa C, dengan penambahan kelas dan fitur lainnya. Bahasa C++ merupakan bahasa tingkat menengah. Sintaks C++ juga bersifat case sensitive, yang berarti penggunaan huruf besar atau kecil akan turut mempengaruhi output yang diberikan. Beberapa aplikasi dan website yang menggunakan bahasa pemrograman C++ yaitu ada Windows, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Microsoft Office. Nah, ini merupakan contoh dari program C++, bahasa pemrograman C++. Nah, untuk yang pertama, kita menggunakan include IOStream. Nah, include IOStream merupakan file header. Nah, untuk yang kedua, yaitu di bawahnya itu menggunakan using namespace std. Yang berarti pada program ini dijalankan terdapat dalam modul std. Berikutnya adalah integer main, merupakan fungsi utama dari program ini. Nah, dalam fungsi utama yang dijalankan yaitu ada cout. Nah, cout ini merupakan output yang akan ditampilkan kepada pengguna atau user. Nah, untuk output yang ditampilkan itu yang terdapat pada tanda petik yaitu hello world. Nah, untuk garis miring n sama n lain merupakan fungsi yang hampir sama. Merupakan fungsi yang sama. Yaitu untuk membuat spasi atau enter yang berada di bawahnya. Kayak gitu. Nah, untuk yang sistem pause dan return now merupakan akhir dari sebuah program. Nah, untuk yang ketiga yaitu bahasa pemrograman Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracik oleh Guido van Rossum. Python
banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program, seperti program CLI, program GUI atau desktop, aplikasi mobile, web, IoT, game, program untuk hacking, dan sebagainya. Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang sudah dipelajari, karena struktur sintaksnya rapi dan mudah dipahami. Ada beberapa aplikasi yang dibuat melalui bahasa pemrograman Python, yaitu Spotify, Netflix, Quora, dan Instagram. Pasti pada tahu semua kan kalau aplikasi tersebut, karena tersebut sangat mudah kita jumpai di HP zaman sekarang. Nah, ini merupakan contoh dari bahasa pemrograman Python. Nah, jika tadi pada bahasa pemrograman PHP untuk memberikan sebuah teks, kita memerlukan kode wajib untuk memulai program PHP. Nah, untuk seperti tadi kita membutuhkan validator, modul std, dan juga fungsi utama untuk menampilkan sebuah teks juga, maka di bahasa pemrograman Python itu hanya memerlukan kode print. Nah, dengan kode print ini kita sudah bisa menampilkan teks yang terdapat pada tanda petik. Nah, program ini jika di-run, maka akan seperti ini. Ini merupakan output dari program Python yaitu ini Hello World, I'm learning Python programming language, thank you and fighting. Nah, ini merupakan teks yang ditampilkan oleh program.